saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa keluarga. Sebelumnya marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 642, bait pertama dan kedua, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kau lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kau lupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Karena itu kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, dan bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, Opa dan Oma, bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Biarlah sepanjang hari ini kita selalu bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 44 sampai 49. Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ayat 44 kita mulai. Ia berkata kepada mereka. Ia di sini adalah Yesus, Tuhan Yesus. Ia berkata kepada mereka,
inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Om, Opa yang terkasih, tema kita hari ini adalah janji Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab kita, ya seperti hari ini, tentu kita tidak asing lagi. Bacaan kita sering kali kita membaca, atau mungkin sering kali kita juga mendengar tentang bacaan ini, yaitu sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Menarik sekali ketika kita membaca bacaan kita akan mencoba mendalami satu pokok bahasan, yaitu tentang janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, Oma dan Opa yang terkasih, lagu yang barusan saja kita nyanyikan, ini tentu Bapak Ibu semuanya hampir bisa dipastikan hafal lagunya. Janji yang manis, kau tak kulupakan. Nah, syair dari lagu ini diadopsi atau berdasarkan kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, lalu dibuatlah melodinya. Dan lagu ini, kalau kita melihat syair demi syair, dan Bapak Ibu coba menikmati syairnya, maknanya sungguh dalam. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita rasakan hari ini? Keadaan kita seperti apa? Mungkin Bapak Ibu di antara kita semua ada yang masih sakit, isoman oleh karena terpapar virus COVID-19. Percayalah, tetap semangat. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan akan menolong kita semuanya. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, yang terbaik pasti Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin kita dalam keadaan duka yang mendalam. Tetapi ingatlah, nyanyikanlah lagu ini, bahwa Tuhan berjanji kepada kita ada sesuatu yang terbaik diberikan kepada kita. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49 adalah pernyataan Yesus sendiri, kata-kata Yesus sendiri. Kalau di cetakan yang beberapa versi itu kata-kata Tuhan Yesus itu dicetak dengan warna merah. Itu menandakan bahwa itu adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Dan ayat 44 sampai 49 ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Inilah perkataanku. Jadi itu yang dikatakan Yesus. Artinya Yesus mengatakan bahwa telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Sebagai kata-kata terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga. Janji Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah, tentu dalam masa kehidupan Yesus bersama-sama dengan muridnya ada banyak yang
difirmankan, ada banyak yang disabdakan, ada banyak yang dijanjikan kepada murid-muridnya. Dan Yesus mengatakan, dan harus digenapi. Semua yang ada tertulis harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ketika kita mengimani dengan kesungguhan hati kita, percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun kondisi kita, dimanapun kita berada. Mungkin kita masih sakit, tetapi percayalah, Tuhan masih menyertai kita hingga saat ini. Mungkin ada dalam keadaan duka, Tuhan masih menghiburkan dan memberikan kekuatan. Ada anugerah di balik apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Janji Allah tentang apa yang tertulis itu digenapi, yaitu janji keselamatan. Baik secara rohani, Yesus sudah mati dan dibangkitkan untuk menggantikan kita, umat yang berdosa. Secara jasmani, Tuhan masih memberikan kekuatan, meskipun saat ini kita masih isoman, meskipun kita sudah lama mengalami sakit penyakit. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mungkin melalui apa yang kita rasakan, kita alami, kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Apa yang tertulis harus digenapi. Bapak, Ibu, dan saudara, itulah janji Tuhan kepada kita. Di dalam pasal 46, Yesus mengatakan begini, ada yang tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yesus sungguh-sungguh mati, ia menderita, disalibkan dan mati. Tetapi Yesus dibangkitkan dan dia menang atas maut. Penderitaan yang kita alami tidak ada banding, tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan Kristus yang memang tidak berdosa, tetapi dia mau menerima hukuman menggantikan kita. Itulah janji Kristus tentang keselamatan dalam kehidupan kekal nanti. Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang sungguh-sungguh menyelamatkan kita, hidup di dunia ini adalah sementara. Hidup yang sesungguhnya adalah ketika kematian sudah menjemput kita. Tuhan sudah memanggil kita, itulah kehidupan yang kekal. Kita percaya sebagai orang yang beriman bahwa kehidupan kekal Tuhan menyiapkan bagi kita. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Meski keadaan kita sakit, meski kita masih dalam isoman, meski kita dalam penderitaan, kekecewaan, duka yang mendalam, tetapi Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Janji Tuhan digenapi dengan pengampunan dosa. Padahal harusnya kitalah yang mati oleh karena dosa kita. Yesus juga mengatakan, kamu adalah saksiku dari semua ini. Diakhiri, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Inilah janji Tuhan kepada kita ketika Yesus terangkat ke surga. Dia mengirimkan seorang penolong yang memang sudah dijanjikan oleh Bapa, oleh Allah sendiri kepada kita, yaitu Roh Kudus yang menolong dan menuntun kita melalui hari-hari kita meski dalam lembah kekelaman. Tetapi tidak begitu saja Yesus mengatakan janji mengirim apa yang sudah Bapaknya janjikan. Ada syarat, Bapak. Apa syaratnya? Tetapi ayat 49, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara, ayat ini akhir-akhir ini ngetren ketika COVID-19 mulai masuk ke Indonesia.
Banyak orang mengatakan bahwa kita harus tetap tinggal di dalam rumah. Seperti yang Yesus katakan, kamu harus tinggal di dalam kota ini. Ya, banyak penafsir, banyak argumen-argumen yang ya bisa masuk akal. Tetapi itulah janji Kristus kepada kita. Roh Kudus diturunkan. Tetapi juga dengan syarat ketika kamu harus tinggal di kota ini. Sampai kapan? Sampai diperlengkapi dengan kuasa dari tempat ini. Pemerintah kita dalam mengatasi pandemi tidak henti-hentinya supaya kita mentaati peraturan. PPKM sudah juga dilakukan, tetapi masih banyak orang yang terpapar. Kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mentaati apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kecuali memang yang terpaksa sekali kita harus keluar dari rumah untuk mengais rezeki, untuk pekerjaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap memakai prokes yang ketat. Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, menjaga kesehatan. Dan inilah yang juga pemerintah harapkan supaya pandemi ini grafiknya semakin turun, Bapak Ibu. Biarlah melalui apa yang kita lakukan, tidak mungkin pemerintah bisa sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Karena ini bukan untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk kepentingan kita semuanya. Mari kita bersama-sama mengurangi penyebaran COVID-19 ini dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Janji Tuhan kepada kita sebagai umat yang beriman kepadanya, percaya apapun dan bagaimanapun kondisi kita, Tuhan tetap memberkati dan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan adik-adik yang terkasih, mari kita bersatu hati mengangkat doa syafaat kita. Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami sungguh berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu hari lepas hari. Kami juga bersyukur atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, ya Bapa. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia atas upaya pemerintah dalam usaha memberikan vaksin bagi warga negaranya. Kiranya itu semua boleh berjalan dengan baik dan teratur dan sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya setiap orang juga dapat menjalankan protokol kesehatan dengan benar, supaya dapat membantu menekan jumlah orang yang terpapar virus. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi jemaat atau keluarga yang pada saat ini sedang sakit, baik yang terpapar virus COVID-19 ataupun yang lemah tubuh. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan melalui dokter yang merawat atau obat-obatan yang diminum. Tuhan juga anugerahi semangat dan hati yang selalu bersyukur dan bersukacita. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun. Kami panjatkan doa supaya mereka yang berulang tahun, Tuhan, boleh terus menjadi berkat bagi sesama, baik teman ataupun keluarga. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu dan kekuatan yang daripada-Mu, ya Tuhan, supaya kami terus dapat berjalan dan menjalani hidup kami hari lepas hari atas tuntunan-Mu, ya Tuhan. Kami angkat doa yang jauh dari sempurna ini yang kami alaskan hanya ke dalam satu nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya dan tetaplah percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita baik dalam suka maupun duka. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 685 bait pertama sampai yang ketiga. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Umat yang terkasih, Opa dan Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, yakinlah janji Tuhan digenapi atas kehidupan kita. Lagu Yesus kawan yang sejati, Yesus selalu ada, kapanpun, dimanapun kita perlu. Percaya, Roh Kudus yang sudah dijanjikan itu senantiasa ada bersama dengan kita, menolong kita, memberikan hikmat kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan dan kita kerjakan semuanya berkenan kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, memberkati kita, menolong kita untuk tetap kita setia kepada Tuhan, juga kita tetap mengikuti aturan pemerintah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.